Shalom, perkenalkan nama saya Tamrisan Benu, kelas A, NIM 1.02/2022 ke semester 1 Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori perkembangan anak usia dini yang terdiri dari hakikat perkembangan anak usia dini dan teori pertumbuhan dan perkembangan serta pola perkembangan anak. Yang pertama, hakikat perkembangan anak usia dini. Setiap anak bersifat unik, tidak ada dua anak yang sama sekalipun kembar. Setiap anak terlahir dengan potensi yang berbeda-beda, memiliki kelebihan, bakat, dan minat sendiri. Kenyataannya menunjukkan bahwa setiap anak tidak sama. Ada yang sangat cerdas, ada yang biasa saja, dan ada yang kurang cerdas. Perilaku anak juga beragam, demikian pula lagam belajarnya. Berdasarkan teori perkembangan anak, diyakini bahwa setiap anak lahir lebih dari satu bakat. Bakat tersebut bersifat potensial dan ibarat belum muncul di atas permukaan air. Untuk itulah anak perlu diberikan pendidikan yang sesuai dengan perkembangan dengan memperkaya lingkungan bermainnya. Oleh karena itu, para pendidik anak usia dini perlu mengenal pembelajaran untuk anak yang berkebutuhan khusus. Dengan memahami kebutuhan khusus, setiap anak diharapkan para guru mampu mengembangkan potensi anak dengan baik. Anak usia dini sedang dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan baik fisik maupun mental yang paling pesat. Pertumbuhan dan perkembangan dimulai sejak pranatal, yaitu sejak dalam kandungan. Begitu pentingnya usia dini, sampai ada teori yang menyatakan bahwa pada usia 4 tahun, 50% kecerdasan telah tercapai dan 80% pada usia 8 tahun. Anak usia dini juga sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan baik fisik maupun mental yang sangat pesat. Sel-sel tubuh anak tumbuh dan berkembang amat cepat. Makanan bergizi dan seimbang serta stimulasi pikiran yang sangat diperlukan untuk mendukung proses tersebut. Selain pertumbuhan dan perkembangan fisik dan motorik, perkembangan moral termasuk kepribadian watak dan akhlak, sosial, emosional, intelektual, dan bahasa juga berlangsung amat cepat. Yang kedua, teori pertumbuhan dan perkembangan. Ada 6 teori yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Di antaranya, yang pertama, teori behaviorisme, yaitu perilaku dapat dibentuk dengan memberikan jawaban dalam bentuk kata-kata ataupun tindakan tertentu. Yang kedua, teori maturationis, yaitu pengalaman memainkan peranan yang sangat penting dalam perkembangan. Teori ini percaya bahwa suatu lingkungan perkembangan anak adalah penentu yang paling utama dalam hal kesuksesan sosial dan intelektual, terutama di dalam lingkungan sekolah. Yang ketiga, teori interaksi, yaitu bahwa anak-anak itu membangun pengetahuannya melalui interaksi dan lingkungan. Anak-anak bukanlah suatu objek penerima pengetahuan yang pasif, melainkan mereka dengan aktif melakukan pengalaman mereka ke dalam struktur mental yang kompleks. Yang keempat, teori psikoanalisis, yaitu anak-anak bergerak melalui langkah-langkah yang berbeda, di mana mereka juga harus berusaha untuk menyeimbangkan keadaan tersebut dengan harapan orang tua. Yang kelima, teori pengaruh, yaitu seorang anak akan berkembang secara menyeluruh
Perkembangan di situ area pasti memengaruhi perkembangan di dalam area yang lain. Yang keenam, teori konstruktivisme, yaitu bertolak dari suatu keyakinan bahwa belajar adalah membangun pengetahuan itu sendiri setelah dicernakan dan kemudian dipahami dalam pengetahuan itu sendiri. Setelah dicernakan dan kemudian dipahami dalam diri individu dan merupakan perbuatan dari dalam diri seseorang. Yang ketiga, pola perkembangan anak. Ada beberapa pola perkembangan anak, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan fisik. Perkembangan fisik berlangsung secara teratur, tidak secara acak. Perkembangan bayi ditandai dengan adanya perubahan dari aktivitas yang tidak dikendalikan menjadi suatu